Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ridha dan murkanya Allah. Rasanya tentang birrul walidain ini sering sekali kita bahas dimanapun kita berada. Di pengajian mingguan, bulanan, di radio, di TV. Sering sekali tentang ridhonya orang tua, birrul walidain sering kali kita bahas. Yang namanya bakti kepada orang tua nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Anda bayangkan. Berbakti kepada orang tua bergandengan dengan ketauhidan kita kepada Allah. Anda silakan lihat di dalam surat An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah. Jangan mendekatkan Allah dalam kalian menyembah kepadanya dan berbuat baik kepada orang tua. Tuh lihat. Habis menyembah kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Anda lihat pula di dalam surat Luqman ayat 14. Aniskurli wali walidayka. Bersyukur kepadaku kata Allah. Bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Bergandengan. Setelah tauhid kita mengesahkan Allah. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah, langsung bergandengan dengan berbuat baik kepada orang tua kita. Anda lihat di dalam surat Al-Isra 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Setelah ibadah kepada Allah, lalu suruh berbakti kepada orang tua. Jangan berkata kasar, jangan berkata cis, jangan berkata jangan membantah keinginan orang tua. Kita sebagai anak, saya yang sudah tua seperti ini, tetap kata orang tua saya anak mereka. Betul nggak? Jadi yang namanya anak dimanapun sampai kapanpun harus bakti kepada orang tua. Siapapun Anda. Kewajiban berbakti kepada orang tua ini luar biasa, sangat diagungkan oleh Allah. Sampai suatu ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus dimuliakan?" Ibumu baru ayahmu. Nanya lagi seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa sih perbuatan yang paling baik dan paling mulia?" Salat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, berjihad di jalan Allah. Anda bayangkan, salat pada waktunya ini kan tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Ngerendeng di tengah-tengah, bakti kepada orang tua. Di sampingnya, di ujungnya berjihad kepada Allah. Tuh Anda lihat. Berbakti kepada orang tua diapit dengan perbuatan yang sangat agung dan mulia. Salat dikerjakan pada waktunya, berjihad di jalan Allah. Jangan sekali-kali kita sebagai anak membantah orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak nerima, dia sedih. Apalagi mereka tidak ridho, menyebabkan Allah tidak ridho. Ridhallah fi ridhal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Jangan sekali-kali menyebabkan orang tua meneteskan air mata, sedih. Jangan. Itu adalah kunci neraka. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Kalau kita suatu saat membantah sama orang tua, pernahkah terbayang oleh Anda kalau suatu saat kita pulang ke rumah, ternyata di halaman rumah orang sudah banyak, tenda sudah berdiri, begitu masuk orang tua kita sudah kaku, terbaring, bahkan mungkin sudah dibungkus dengan kain kafan. Pernahkah terbayang? Saya yakin siapapun Anda, bagaimanapun karakter Anda, selama Anda manusia normal, kalau ini yang terjadi, saya yakin Anda pasti merasa menyesal. Ya Allah, Mama,
Ya Allah, ayah, kenapa penyesalan baru sekarang? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin ketika mereka masih gagah perkasa, masih berdiri, masih bisa lari, masih bisa berbicara dengan lantang? Kenapa penyesalan datang ketika kita melihat orang tua kita sudah kaku, terbujur, dibungkus kain kafan? Saya menyadarkan Anda pendengar, jangan sampai ini terjadi dengan diri kita. Jangan sampai ada penyesalan buat diri kita. Yuk diantisipasi. Sebelum ini terjadi, Rasulullah bersabda, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia, sungguh celaka dia. Siapa ya Rasulullah? Orang yang orang tuanya sudah usia lanjut, masih hidup, tapi mereka tidak masuk surganya Allah. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Orang tua itu adalah kuncinya surga. Beruntung Anda pemirsa, kalau orang tua masih hidup, baik laki-laki maupun yang perempuan, baik itu mertua kita. Kalau mereka masih hidup, masih ada kesempatan Anda untuk berbakti, memperbaiki yang kurang baik, meningkatkan kepemberian Anda, memberikan perhatian yang lebih kepada mereka dibandingkan kemarin-kemarin. Bayangkan oleh Anda, kalau apa yang diceritakan terjadi dengan diri Anda masing-masing, saya yakin, seyakin-yakinnya penyesalan pasti ada dalam diri Anda. Oleh karena itu hati-hati. Sebelum datang penyesalan, kesempatan masih ada, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukankah kita berada di alam dunia saat ini karena mereka? Anda bayangkan betapa ibu yang mengandung kita lemah di atas segala kelemahan. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalika. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, khususnya kepada ibu kalian yang wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Mana yang namanya orang tua? Yang pertama orang tua yang mengandung dan melahirkan, ayah kandung, ibu kandung kita. Yang kedua orang tua yang membesarkan kita, ayah angkat, ibu angkat, ayah tiri, ibu tiri. Yang ketiga mertua kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan 4, dengan guru-guru kita. Tanpa mereka semua kita akan seperti ini. Jangan Anda kacang lupa dengan kulitnya. Jangan Anda menjadi seperti Alqamah yang lebih mencintai istrinya daripada ibunya. Jangan Anda menjadi simalin kundang yang dikutuk dengan batu. Banyak cerita yang sampai kepada kita yang menyebabkan Allah tidak ridha. Gara-garanya orang tua tidak ridho. Yuk jadikan, biar Allah ridho kepada kita, jadikan orang tua ridho kepada kita. Ridhollah fi ridhol walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Insyaallah, amin.